A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kajian At-Tafsirul Munir, surat Luqman. Ya, surat ke-31 ya, surat Luqman, urut nomor suratnya urutan ke-31. Masih bagian kedua ya, mengikuti pembagian di kitab At-Tafsirul Munir ini. Bagian pertama dari ayat 1 sampai 5 ya, bagian kedua dari ayat 6 sampai 9. Yang kemarin baru ayat 8, yaitu innallazina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, lahum jannatun naim, bagi mereka adalah surga-surga yang hanya berisi surga yang hanya berisi kenikmatan. Dua hanya yang disebut di sini, beriman dan beramal soleh. Ya, beriman yang dengan makna yang sebenarnya kan, beriman itu apa? Ya, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, artinya memenuhi ya, beriman seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian beramal soleh, sebutannya dalam bahasa kita demikiannya, jadinya amal soleh. Nah, amal soleh itu adalah sesuatu yang ya, amalnya sesuatu yang kalau sebetulnya kan pembagian amal soleh itu sesuai dengan unsur manusia, sesuai dengan unsur yang membentuk sebutannya gitu ya, manusia, yaitu ruh dan jasad. Nah, amal soleh itu ada amal soleh yang dilakukan oleh ruh, amal soleh ruh gitulahnya, ada amal soleh yang pelakunya itu jasad. Dan amal soleh itu adalah semua yang berasal dari Allah. Nah, apabila dilakukan oleh manusia, yang berasal dari Allah itu, apabila dilakukan oleh manusia, nah itulah amal soleh. Nah, sehingga ya ini balasan kan, balasannya adalah surga. Artinya Allah memberi balasan bagi apapun yang dilakukan oleh manusia apabila yang dilakukannya itu dari Allah. Kalau bukan dari Allah, ya akan memberi pahala, karena amal tersebut kan gak ada kaitan dengan Allah berarti. Saya kira kan demikiannya, mudahnya lah alurnya demikian. Yang disebut amal soleh itu adalah apa yang dilakukannya itu berasal dari Allah. Allah yang disebutnya kan Allah yang memerintah, Allah yang menetapkan, Allah yang mengadakan itu amal tersebut. Apabila diamalkan oleh manusia, nah itulah yang disebut amal soleh. Apabila yang dilakukan oleh manusia itu bukan dari Allah, meskipun itu baik, meskipun itu kebaikan, ya bukan amal soleh, nggak ada kaitan dengan Allah. Ya, karena Allah akan memberi balasan atas suatu amal itu apabila amalnya yang dilakukannya itu dari Allah. Nah, balasannya adalah surga yang an-naim, ya, penuh kenikmatan. Kemarin diungkap juga ya tentang kenikmatannya seperti apa. Karena kan sebetulnya kan kenikmatan bagi manusianya di sini juga demikian kan.
Kenikmatan bagi manusia itu apabila yang diinginkannya itu terpenuhi. Ya, kenikmatan bagi manusia itu kalau yang diinginkannya itu terwujud, terpenuhi. Nah, di salah satu ayat ya, di dalam salah satu ayat Al-Qur'an ya, di antaranya menyebutkan demikian. Ya, apapun yang diinginkan oleh manusia itu pasti dipenuhi. Nah, sampai di sana nih ya yang kemarin nih. Nah, sekarang yang baru ternyata secara kalimat ini masih andai di sini tidak di apa namanya ya, tidak dihentikan lah. Di ayat tadi kan innallazina amanu wa amilus solihati lahum jannatun naim. Nah, ayat 8 sampai di sana. Andai tidak dihentikan di sana itunya menjadi itu ayat ke-8 secara makna kalimatnya masih nyambung. Innallazina amanu wa amilus solihati lahum jannatun naimi khalidina fiha. Sampai di sana. Kalau secara kalimat mah sampai di seolah ada beberapa ada khalidina fiha ya. Nah, kata-kata tersebut itu awal dari ayat 9 itu padahal secara makna lebih nyambung ke ayat 8. Ya itulah Al-Qur'an gitu ya. Itulah Al-Qur'an. Kalau secara apa namanya tajwidnya membaca di situ di atas setelah khalidina fiha ada kata ada ciri dalam ilmu tajwid itu lam. Nah, itu kan secara hukum tajwidnya lebih baik berhenti. Innallazina amanu wa amilus solihati lahum jannatun naimi khalidina fiha. Titik lah di sana gitunya. Wa'dallahi haqqo wa huwal azizul hakim. Nah, ini khalidina fiha ayat 9 dimulai dari kata ini ya, khalidina fiha, mereka abadi di dalamnya. Nah, itu lebih nyambung ke ayat yang tadi, yang sebelumnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu bagi mereka adalah surga yang hanya berisi kenikmatan. Nah, khalidina ini mansubnya kalau dalam ilmu nahwu sorofnya ini hal dari orang yang beramal soleh, orang yang beramal soleh mereka masuk surga khalidina fiha. Nah, khalidina ini menerangkan salah satu keadaan penghuni surga. Khalidina itu abadi fiha di sana gitu, abadinya di sana, abadi di surga. Ya, khalidina ini menerangkan keadaan orang yang beriman dan beramal soleh mendapatkan surga atau masuk ke dalam surga. Nah, salah satu yang Allah terangkan keadaannya penghuni surga itu adalah abadi fiha di sana, di dalamnya. Ya, khalidina fiha, mereka abadi di dalamnya. Wa'dallahi haqqo, sebagai janji Allah, atau ini ya bukan sebagai, ini apa namanya ya harus dari bahasa Arab sih ya. Inna di ayat ke-8-nya kan innallazina amanu. Nah, di sini kalau ditulis lagi inna wa'dallahi haqqo, sesungguhnya janji Allah itu kan hak itu kan benar yang sebenar-benarnya. Ini seringnya saya ulang ya, perlu nih agar wajib memang agar agar yakin dan memang wajib yakin. Inna wa'dallahi haq. Ya, arti hak itu adalah benar yang sebenar-benarnya. Yang tidak percayanya saja salah.
yang tidak percaya salah, dan yang membantah, melawan, menyanggah pasti kalah. Itu hak. Janji Allah itu benar. Kalau untuk di apa namanya ya, dalam dimunculkan inilah, sesungguhnya janji Allah itu pasti benarnya, yakin, itulah janji Allah itu benar. Nah, janji Allah itu adalah ya itulah apa yang disebut-sebut sebelumnya. Kalau di ayat ke-6 sampai ke-7 kan itu juga janji Allah, yaitu janji Allah bagi orang yang menjual atau yang membeli lahwul hadis dengan Al-Quran. Menukarkah menjual, kemarin artinya menukarkah menjual, artinya malah lebih memilih lahwal hadis dibandingkan dengan Al-Quran. Bahkan kan yang kemarin kan diterangkan ya, apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, maka mereka berpaling. Orang-orang yang seperti itu, artinya dia mau lebih memilih yang lain dibandingkan dengan mendengar Al-Quran. Begitu mendengar Al-Quran, mereka berpaling, mustakbiron, dengan takaburnya gitu ya. Mereka berpaling, mereka pergi dengan takaburnya. Ka'alam yasma'ha, sepertinya mereka itu tidak pernah mendengar Al-Quran. Ka'anna fi uzunaihi waqro, sepertinya di telinga mereka itu ada penutupnya. Nah, janji Allah adalah fabasyirhu bi azabin alim, beritahukan kepada mereka, itulah soal demikian ya, beritahukan kepada mereka dengan azab yang maha pedih. Nah, bagi orang yang demikian. Nah, sementara di ayat ke-8-nya ini janji Allah. Kan dua-duanya kan Allah menjanjikan kan, intinya berarti di garis besarnya kan Allah menjanjikan, sudah menjanjikan gitu ya. Allah sudah menjanjikan. Intinya bagi orang yang taat, Allah akan memasukkannya ke surga. Dan orang yang berpaling, berarti kan tidak mau taat kepada Allah, Allah berjanji akan memasukkannya ke dalam neraka. Nah, inna wa'dallahi haqqo, wa'dallahi haqqo. Ya, sesungguhnya janji Allah itu yakin, ya pasti benar. Wa huwal azizul hakim, dan Allah itu maha gagah, maha perkasa gitu ya. Aziz itu ya, aziz bahkan pakai maha ya, maha gagah, maha perkasa, maha kuat. Al-Hakim, dan maha bijaksana. Kemarin sudahnya kalau di awal kan ya nanti tilka ayatul kitabil hakim, ayatnya hakimnya. Inilah Allahnya. Allah kan yang menurunkan ayat, di mana ayat-ayat Al-Quran itu disebutnya Allah menurunkan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu adalah firman Allah, perkataan Allah. Allahnya hakim, ya pastilah itu yang ayat-ayat Qurannya pun gitu, karakter sifat dari ayat Al-Quran itu hakim. Misalnya sama seperti ini, kalau manusianya, kalau manusia itu orang yang jujur, dikenal sebagai orang yang jujur, ya artinya yang diucapkannya itu adalah kalimat-kalimat yang ya jujur, kalimat-kalimatnya. Artinya tidak ada kebohongan, tidak ada kepalsuan pada ucapannya itu ya. Ini kalimatnya kalimat yang jujur. Ya seperti dulu kan Rasulullah SAW ya, sebelum menjadi nabi diberi gelar Al-Amin. Si jujur lah, mungkin bahasa kitanya ya si jujur lah Rasulullah SAW.
Nah, kalau bicara berarti ucapannya, kalimatnya itu adalah kalimat yang jujur, kalimatnya kalimat yang benar. Kalau di ayat awal kan di bagian pertama, tilka ayatul kitabil hakim. Al-Qur'an itu adalah Al-Hakim. Nah, di sini Allahnya gitu ya, Allahnya sendiri. Kalau di ayat itu kata Al-Hakim itu Allah jadikan sifat untuk kitab Al-Qur'an, kalau di sini Allahnya yang hakim. Nah, kurang lebih demikianlah dulu Rasulullah SAW itu kan dikenal orang yang jujur. Artinya ucapannya adalah ya ucapannya, perkataannya itu perkataan yang jujur. Karena itu diucapkan oleh orang yang jujur. Ada dua soalnya di sini ya, di bagian pertama kan di ayat awal tilka ayatul kitabil hakim. Kalau di sini hakim itu ke Qur'annya. Tilka ayatul kitabil hakim, kata al-hakim itu ke Qur'annya atau sifat dari Alkitab atau Al-Qur'an. Kalau di ayat yang ke-9 ini al-hakimnya itu sifat dari Allah. Nah, maknanya kurang lebih demikian, seperti Rasulullah SAW mendapatkan gelar Al-Amin, dikenal sebagai orang yang jujur. Maka ucapannya jujur, berarti Allah itu hakim, Al-Qur'annya hakim pasti. Hakim itu benar ya. Hakim itu benar. Kata dasarnya hakim itu hikmah. Kalau hakim itu artinya pasti hikmah, pasti benar. Nah, terjemahnya kurang lebih demikian ya, ayat ke-9 nih. Kholidina fiha. Nah, ini menerangkan apa yang ada di ayat 8 sebelumnya sebetulnya nih ya. Kholidina fiha, mereka yang disebut di ayat 8 itu kholidina fiha, abadi. Apa ya abadi lah, bahasa kita kan abadi, bahasa Arab sebetulnya abadi. Ya, abadi itu artinya kan tanpa batas waktu. Berarti kan tanpa batas waktu. Nah, kan jadi begini nih ya. Kalau hidup di dunia kan ada batas waktunya. Manusia hidup di dunia ada batas waktunya. Artinya kan hidup di dunia ini apabila sudah sampai batas waktunya ya selesai, berarti hidup di dunianya berakhir. Silih bergantilah gitu kan, ya silih bergantilah jadi manusia bergenerasi-generasi, karena semua yang hidup di dunia ini ada batas waktunya ya, yang disebut jatah hidup kah, usia, umur ya, dimana bagi semua orang itu jumlah lama hidupnya Allah rahasiakan. Kapan berakhirnya Allah rahasiakan. Tapi semua yang hidup di dunia itu tidak abadi. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Bahkan dunianya sendiri tidak abadi. Nah, setelah dunianya berakhir, kemudian bagaimana? Kalau waktu kan terus berjalan, dunianya yang berakhir. Kalau waktu kan tidak berhenti. Ya berjalanlah, kalau waktu berjalanlah terus. Nah, di mana manusia ini kan setelah hidup di dunia pindah ke tempat, ke alam berikutnya, pindah lagi, terakhir berarti terakhir manusia itu di mana gitunya tempat hidupnya. Hanya ada dua, surga dan neraka. Nah, manusia akan abadi di sana. Dan yang akan abadi di surga itu adalah
orang yang disebut di sini di ayat 8, yaitu orang yang beriman dan beramal soleh akan masuk surga, dan disitulah abadi, tidak ada akhir, ya tidak akan berakhir. Ya bandingkanlah dengan dunia sekarang, hidup di dunia itu ada akhirnya, dan kita sudah melihat banyak orang yang sudah meninggal. Ya sudah banyaknya orang yang sudah meninggal, artinya ya berakhirlah bagi mereka yang sudah meninggal, hidup dunianya sudah selesai. Sementara waktu kan terus berjalan. Bagi yang masih hidup di dunia, ya masih hiduplah di dunianya dengan waktu yang Allah sediakan, yang Allah jatahkan. Bagi yang sudah meninggal kan waktu terus berjalan. Mereka tetap ada, hanya bukan lagi di dunia, tapi di alamnya. Dan nanti akan terus hingga alam akhirat tak terakhir. Itulah terakhir manusia itu di mana? Kalau tidak di surga, di neraka. Nah ini ya kholidina fiha, karena surga itu tidak akan berakhir, tidak ada batas waktunya. Ya selamanya lah pokoknya gitu. Ya bayangkan selamanya selamanya abadi. Ya bayangkanlah itu manusia itu terakhir itunya di tahapan hidup terakhirnya itu kalau tidak di surga, di neraka. Abadi, dua-duanya abadi, tidak akan berakhir, tidak ada batas waktunya. Kalau di surga abadinya itu seperti di sini Jannatun Naim. Kalau di surga hidup abadi dengan segala kenikmatannya dan hanya kenikmatan yang didapatkan. Nah, sementara yang di neraka, yang abadi di neraka hanya siksaan. Sampai kapan? Nggak ada batas waktunya. Ya abadilah dengan siksaan yang didapatkannya. Nah, kita lihat nih dari sini nih. Innallazina amanu. Wah, ya di sini lebih diurai lagi nih. Di sini lebih diurai lagi nih ya. Innallazina amanu, orang yang beriman, ya tentu kan yang pokok adalah beriman kepada Allah. Bahkan ini kan yang hal paling mendasar, dan ternyata ini jadi begitu sulit sebutannya ya. Jadi begitu sulit manusia itu untuk beriman kepada Allah. Ada yang tidak percaya sama sekali, itu yang kita sebut ateis. Mereka menyebut Tuhan tidak ada. Untuk hal itu saja banyak manusia yang tidak percaya. Kemudian ada lagi yang percaya kepada Allah, tapi juga meyakini ada Tuhan lain. Sementara tuntutan dari Allah itu kan beriman kepada Allah, tentang Allahnya nih ya. Beriman kepada Allah itu adalah, tuntutan dari Allah adalah manusia meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Untuk keyakinan tersebut, ini kalau kita melihat statistik gitulahnya, statistik agama penduduk, seluruh penduduk atau seluruh penduduk bumi, penghuni bumi, seluruh manusia yang hidup di dunia sekarang ini, dari semuanya itu ya, ternyata jumlah kafir jauh lebih banyak dari penduduk muslim. Dimana kalau kafir pasti musyrik. Kalau kafir ya pasti musyrik. Tidak ada kafir yang tidak musyrik. Padahal tuntutan Allah itunya, dari yang disebut beriman kepada Allah itu, hal yang paling mendasarnya adalah kalau
atau berkenaan berkaitan seperti yang keyakinan seorang ateisnya yang percaya Tuhan saja mereka tidak ada. Nah, yang pertama adalah tentang wujud, benar ada Tuhan, wehula gitulah. Tuhan itu ada. Nah, barulah Tuhan itu siapa? La ilaha, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, itu hal yang paling mendasar. Allah itu ada. Allah Tuhan itu ada. Nah, kalau sudah yakin bahwa Tuhan itu ada, cari, benar bagiannya, cari yang benar Tuhan itu siapa. Nah, Allah sudah mengajarkan dan Allah mewajibkan, tidak bisa tidak. Manusia wajib mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau ateis parah, berarti mengakui keberadaan Tuhannya saja mereka nggak mau. Nah, ada yang mengaku Tuhan itu ada, tapi mereka mencari sendiri. Ini kan dulu yang pernah terjadi di zaman Rasulullah pun pernah terjadi. Misalnya kaum Majusi yang menurut mereka Tuhan itu adalah api. Mereka mengakui Tuhan itu ada, tapi kemudian mereka mencari sendiri. Nah, ini yang Allah wajibkan. Saya katakannya Allah wajibkan, tidak boleh tidak, mau tidak mau manusia itu harus meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian membenarkan para nabinya. Ini penjelasannya yang disebut beriman ya dan beramal soleh. Yang mereka itu yang beriman, beramal soleh dan beramal soleh, mereka itu beriman kepada Allah, membenarkan semua nabinya. Nah, ini yang Allah ungkapkan di surat Al-Baqarah ayat 285, ayat kedua terakhir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Ya, amanar rasulu bima unzila ilaihi wal mu'minun. Nabi ini rasulnya sendiri beriman. Amanar rasulu, Nabi SAW ya beriman. Bima unzila ilaihi, beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran. Nabi juga sama dituntut beriman. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun, juga kaum mukminin. Ini ayat 285-nya. Amanar rasulu, Rasulullah sendiri beriman kepada apa yang diturunkan kepada dirinya. Wal mu'minun, demikian juga dengan orang-orang yang beriman. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kami tidak membeda-bedakan. La nufarriqu baina ahadim min rusuli. Kami tidak membedakan satu sama yang lain dari semua utusan Allah. Makanya di dalam rukun iman, kan rukun imannya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada jamaah nih, kitab-kitabnya, beriman kepada semua utusan Allah. Orang Islam wajib beriman, mengimani, meyakini Nabi Musa benar, Nabi utusan Allah. Tapi kan bukan untuk diikuti, diimani, diyakini kebenarannya. Nabi Nuh, Nabi Adam, semuanya diimani, diyakini mereka itu benar, para utusan Allah di zamannya masing-masing. Karena kita ini kan hidup di zaman, di generasi Nabi terakhir, yaitu Rasulullah SAW. Ya, itulah yang wajib diikuti. Masa kita ini hidup sekarang, demikian mungkinnya, masa kita ini hidup sekarang harus mengikuti Nabi Nuh atau Nabi Nuh untuk generasi dulu di zamannya? Masa kita mengikuti Nabi siapa namanya? Banyaklah Nabi Lut.
Nabi Ishak misalnya, Nabi Ismail, ini kan semuanya nabi. Diyakini kebenarannya sebagai utusan Allah, tapi kan bukan untuk diikuti. Meyakini kebenaran semua utusan Allah. Wa amilul a'malas solihat, beramal soleh, yaitu intinya yang distayanya yang tadi yang disebut amal soleh itu apa? Apa yang dari Allah ditaati itu amal soleh. Ya, apa yang dari Allah itu ditaati. Yang dari Allah itu garis besarnya dua, perintah dan larangan. Kalau untuk yang perintah, taatnya itu adalah melaksanakan. Kalau untuk yang dilarang, taatnya itu adalah menjauhi. Amal soleh, menjauhi itu amal soleh. Tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah itu amal soleh. Karena larangan tersebut yang melarangnya adalah Allah. Maka menjauhi atau tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah, itulah amal soleh. Ya, amal soleh itu ya intinya demikiannya, ada dua gitu ya. Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, wajtinabil mahzurati wal manahi, dan menjauhi larangannya. Nah, malah kan ada yang memaknai dan benar bisa diterima, ini ada yang memaknai demikian, yang disebut takwa. Takwa muttaqin itu bahasa kalau orangnya muttaqin, orang yang bertakwa. Yang disebut takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Orang yang demikian itu, itulah orang yang bertakwa. Itu benarnya, makna demikian itu benar. Yang disebut bertakwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Artinya kan ya yang beramal soleh, berarti ketika melakukannya itu sebagai amal soleh, ketika menjauhinya itu sebagai amal soleh. Ya, karena garis besarnya tadinya yang ditetapkan, yang ditentukan oleh Allah itu terbagi menjadi dua, yaitu perintah dan larangan. Kalau perintah jadi amal solehnya itu apabila dilakukan, kalau larangan itu jadi amal solehnya itu apabila ditinggalkan, tidak dilakukan. Nah, bagi mereka surga yang ini coba kita bacanya penjelasan dari sini nih. Yatana'amuna fiha bi anwa'il malazi wal musari minal ma'akili wal masyaribi wal malabisi wal masakin wal marokib. Nah, mulai dari sini kan sebetulnya ya, bagi mereka itu adalah surga yang hanya surga. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh itu adalah, nah, balasan dari Allah itu adalah surga. Yang itu surga itu hanya berisi, hanya di surga itu hanya ada kenikmatan. Nah, kenikmatannya di sini di penjelasan di sini demikiannya, ya tanah amuna fiha. Mereka itu hanya kenikmatan saja yang didapatkan di dalamnya dengan berbagai macam kenikmatan. Dari mulai makanan, minal ma'akil, makanan. Pokoknya semuanya nikmat artinya. Nah, ini tentang kalau di dalam Al-Qur'an sendiri kan ada ayat yang menerangkan nih, di surga itu ada balai dipan di hampara di apa namanya, diberi hamparan permadani. Di dekatnya itu pohon-pohon yang berbuah yang bisa diambil
sambil gogoleran gitulah, mencek orang memberi gogoleran tadi di surga teh, memetik buahnya, kemudian memakannya, kemudian minumannya di surat apanya, Al-Mutaffifin diantaranya ada yang menerangkan minuman penghuni surga itu seperti apa. Ya, berupa makanan, berupa minuman, pakaian. Ya di ini di surat apalah gitunya yang menerangkan pakaian mereka itu terbuat dari sutra. Nah, ini kan sutra itu untuk menunjukkan bahan kain nugilahnya. Ya bahannya, kainnya, pakaian penghuni surga itu artinya yang terbaik. Al-Quran menyebutnya istabrok. Tadi Quran ada kata istabrok itu. Nah, sebentar nih diantaranya ini pakaiannya penghuni surga. Sebentar nih. Mudah-mudahan ketemu nih. Surat Kahfi ayat 71 ini soal pakaiannya di dalam surga nih. Al-Kahfi ayat 31. Nah, kurang lebih sama nih maknanya nih ya. Terjemahnya demikian nih. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka itu adalah surga Aden, surga Eden. Mengalir sungai-sungai di bawahnya. Di dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas. Tuh coba kira diberi perhiasan kan ya, diberi gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus. Ada juga sutra yang tebal. Mereka duduk sambil bersandar di atas dipan. Angker tak setegar nah dipan itu. Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah. Nah, surga itu tadi surat Al-Kahfi ayat 31. Kemudian surat Ad-Dukhan ayat 53. Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal. Duduk berhadap-hadapan. Penghuni surga tengah ngobrol di situ penghuni surga. Duduk berhadap-hadapan. Nah, ini pasti di surat Ad-Dukhan 53-nya ini saya mencari yang kata sutranya gitu ya. Kalau Ad-Dukhan 53 ini rangkaiannya ada ayat sebelum dan sesudahnya. Tapi yang menerangkan pakaian surganya ini surat Ad-Dukhan-nya di ayat 53. Kemudian surat Ar-Rahman ayat 54. Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Beri gogoleran metik lagi kudu naik siga alpukat di dia. Alpukat mah di dia kudu ditaekan heula. Mereka bertelekan teh bersandarnya gegelehan lah gitu. Berbaring di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Kemudian satu lagi Al-Insan ayat 21. Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak, dan Tuhan Allah memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Nah, ininya diantaranya kalau di beberapa yang disebut nih. Kenikmatan di surganya berupa makanan, minuman, malabis, pakaian, kemudian masakin, tempat tinggal. Tempat tinggal. Sama ketika di dunia kan manusia kan perlu tempat tinggal. Ya di surga sama diberi tempat tinggal. Seperti apa tempat tinggalnya? Nah, nu ieu teh mending hadis nanya tempat tinggal
Di surat As-Saff punya ini, surat As-Saff ayat berapa? 11 10 gitu ya. Wa masakina thayyibah. Nah, itu di antara janji Allah ya yang akan diberikan bagi penghuni surga itu adalah masakin, tempat tinggal. Ayat seberapa teh? Surat As-Saff surat ke-61 ayat 11 kalau nggak salah, atau 12 nih. Ayat ke-12. Bagian akhirnya tuh ya, Allah menjanjikan surga di sini samanya. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, wa masakin thayyibah, dan tempat tinggal yang baik. Seperti apa gitu tempat tinggal yang baik? Anu ieu teh ya cukup mewakili sehingga namalah ya hadis ini. Yaitu yang ini nih. Orang terakhir. Nah, ini hadis yang ini sering terbawa ternyata nih hadis ini nih ya. Orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka kemudian dimasukkan ke surga. Kalau sudah di surga nggak akan balik lagi ke neraka, abadilah di surga. Berarti orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka, setelah orang ini keluar berarti di neraka hanya tersisa yang abadi yang tidak akan pernah keluar selama-lamanya. Orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka kemudian ke surga itu sama. Kalau di surga pasti dapat jatah, itulah dapat ya, inilah yang Allah janjikan di surga. Tempat tinggalnya seperti apa ya nih orang terakhir yang masuk surga, mendapatkan tingkatan surga paling rendah. Tempat tinggalnya adalah istana yang kurang lebih maknanya 10 kali lipat dari istana terbesar dan termegah di dunia. Dan luas surganya adalah 10 kali luasnya dunia. Itu jatah bagi orang, atau itulah jatah apa namanya ya, balasan pahala paling rendah bagi manusia yang masuk surga. Tempat tinggal ya diberi pasti, masa di sana sebutnya menggelandang gitu ya. Masa di sana jadi gelandangan gak punya tempat tinggal, diberi sana. Padahal ini orang terakhir yang dikeluarkan dari dalam neraka. Orang yang seperti apa? Rasulullah SAW kan menyebutkan orang yang hanya punya iman sebesar debu di dalam hatinya. Selain itu dia nggak punya apa-apa lagi untuk bisa masuk surga. Hanya punya iman sebesar debu. Ya sakitulah balasan dari Allah. Luas surganya 10 kali luas dunia, dan istananya 10 kali lebih besar, lebih indah, lebih megah dari istana yang paling megah lagi, itu paling megah di dunia. Dan juga kendaraan. Di sini disebutkan ada kendaraan. Emang mereka mana? Atau di pikiran ayun. Kemana di itu? Ada hadisnya yang ini nih, hadisnya nih. Sudah saya catat nih ya. Kalau di zaman Rasulullah SAW itu kan kendaraan itu kuda. Yang paling cepat itu kan kuda. Mengalahkan unta sebagai kendaraan, iya. Tapi kan untuk kalau sebagai kendaraan kan lebih cepat lah kuda. Nih hadisnya seperti ini nih. Di zaman Rasulullah itu ada yang bertanya, Rasulullah, saya di sini punya kuda, artinya saya punya kendaraan ketika di dunia. Apakah nanti di surga ada kuda? Nah artinya ada kendaraan lagi. Yuk ya hadisnya ya. Mana tuh hadisnya teh? Bentar nih ya hadisnya nih. Ini nih. Terjemah saja nih kurang lebih seperti ini nih ya.
Dari Abu Ayyub, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, oh pantas nih yang bertanyanya, seorang Arab Badui, Arab Badui, bahasa kita jadi Baduinya. Seorang Arab gunung, nggak nyebutnya Arab kampung, datang kepada Nabi SAW, kemudian dia bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menyukai kuda. Apakah di surga nanti ada kuda? Rasulullah SAW menjawab, jika kamu dimasukkan ke dalam surga, kamu akan diberi kuda dari permata yang mempunyai 2 sayap. Dan kamu akan dibawa terbang ke manapun yang kamu mau. Bukan kendaraan berarti. Ini kan Rasulullah menjelaskannya kepada Arab Badui. Kemudian pada waktu itu kendaraannya adalah kuda. Makanya yang dia tanyakan, saya sekarang punya kuda. Nanti kalau saya masuk surga, di sana ada kuda nggak? Kan Rasulullah menjawabnya sebagai kendaraan kan di sini. Ini ya Rasulullah SAW menjawabnya itu sebagai kendaraan. Jika kamu dimasukkan ke dalam surga, maka kamu akan diberi kuda dari permata kuda lagi. Tapi aku itu kudu para banjukut aja. Ini mau di dia kudu ngerit. Oh, itu mah nggak ada yang jelek. Di surga mah kuda dari permata. Kamu akan diberi kuda dari permata yang mempunyai 2 sayap, dan kamu akan dibawa terbang kemanapun yang kamu sukai. Ini kendaraan, ada kendaraan di dalam surga. Andai kalau Rasulullah SAW hidup hari ini, kira-kira Rasulullah akan ngomong apa soal kendaraan? Nanti di dalam surga itu ada Hammer, wah ya gitu atau ya nama di dalam surga itu ada mobil yang paling mahal. Sekarang apa sih? Kalau sekarang kendaraannya mobil misalnya ya. Nanti di dalam surga itu, nih saya sekarang di dunia ini punya Ferrari, di sana ada nggak Ferrari bersayap? Ferrari nanti Ferrarinya bersayap, bisa terbang berarti. Nah, adanya kendaraan di sana. Pokoknya kan semua yang diinginkan oleh manusia itu diwujudkan. Ini orang Badui berpikirnya demikian. Ya terpikirlah itunya oleh seorang Arab Badui tadi. Saya di sini punya kendaraan. Kalau saya masuk surga nanti di sana ada ya. Nah karena saat itu kendaraannya kuda, ya Rasulullah kan masa kan jawab Ferrari sih. Masa menjawab mobil, ya mustahil. Artinya ada kendaraan yang seperti inilah di gambarannya ya. Kuda dari permata yang akan membawa terbang kamu kemanapun yang kamu inginkan. Dan ada lain-lain lah. Lam yahtir li ahadin bibalin, yang sebetulnya kan surat Sajdah diantaranya ada nih, surat Sajdah ayat ke-17. Fama tadri nafsun ma ukhfiya lahum. Setiap orang ya, setiap manusia tidak akan tahu apa yang masih Allah rahasiakan, yang masih Allah sembunyikan. Min qurrati ayuna, kalau di ayat itu Allah menyebutnya segala sesuatu yang menyejukkan mata, menenangkan, terasa nikmat. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka amalkan. Kalau Rasulullah SAW menyabdakannya, surga itu tidak ada mata yang pernah melihatnya, tidak ada telinga yang pernah mendengarnya, dan tidak ada pikiran manusia yang mampu menjangkaunya. Nah, tapi kan di dalam Al-Quran sendiri, kalau bentuknya apa, makanan, minuman, ini sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Hanya seperti apa sebetulnya sesungguhnya makanan di surga, nah itu yang tidak akan terbayang.
Ya, minumannya seperti apa, yang tadinya tempat tinggalnya seperti apa, kendaraannya seperti apa, itu jauh di luar jangkauan kemampuan manusia menggambarkannya. Wahum fiha mukimun daiman, dan mereka tinggal, karena kan tadi tempat tinggal, artinya mereka tinggal di dalam surga itu selama-lamanya. La yaz'anuna, mereka tidak akan pindah. Nah, karena ini saya katakan tadi kan, inilah tempat terakhir manusia itu. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh adalah surga, itu tempat tinggal terakhirnya. Tidak akan pindah lagi dari sana. Nyawala yabguna anha haula, dan mereka pun tidak mau pindah dari surga. Nah, kemudian inna wa'dallahi haqqo wa hazaka inun lamu halata. Nah, ininya yang dituntut gitu, dituntut. Hazaka inun lamu halata. Ini adalah satu apa namanya, tentang surganya. Ini kan tentang surga, dukholina fiha inna wa'dallahi haqqo. Nah, ini surga itu adalah satu sesuatu apa aja, suatu apa gitunya, sesuatu surga itu yang la muhalata, yang tidak, apa bahasa kitanya ya, jadi agak ringan bahasanya, yang tidak mustahil. Ya, surga itu adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang mustahil. Artinya surga itu bukan sesuatu yang mustahil. Surga itu bukan, artinya surga itu bukan hanya khayalan. Surga itu bukan hanya cerita. Surga itu bukan hanya dongeng. Itu janji Allah yang hak, kok pasti benarnya. Nah, kita mungkin bahasa kita aja demikiannya. Surga itu bukan hanya cerita. Surga itu bukan khayalan, bukan dongeng, bukan karangan. Ini Allah nih yang menerangkan surga, di mana surga itu sudah ada, sudah Allah ciptakan, ada surga itu. Sekarang ini surga sudah ada. Jadi bukan baru, sebutnya bukan baru menghayal tentang surga. Surga itu sudah ada. Sehingga Allah ceritakan. Apalagi kan di dalam hadis yang menerangkan waktu Rasulullah Isra Mi'raj. Rasulullah itu Isra Mi'raj dibawa, ya disebutnya kan dibawa ke langit. Rasulullah Isra Mi'raj bukan ke langit, tapi melewati 7 lapis langit bahkan. Jadi bukan tujuan akhirnya ke langit, melewati 7 lapis langit. Kemana? Ke surga. Akhirnya Rasulullah dibawa masuk ke dalam surga. Ada kan, berarti surga itu sudah ada. Rasulullah pernah ke sana. Jadi bukan baru khayalan. Artinya kan surga itu bukan baru khayalan. Bukan apa namanya, imajinasi. Surga itu bukan imajinasi, khayalan. Surga itu ada, Rasulullah SAW pernah ke sana. Dan beliau ya menerangkan, itulah semampu beliau menerangkan surga. Ini wahaza kainun lamu halata. Ini bukan nah gitu, tepat bagaimana surga lah tepatnya. Surga itu bukan ilustrasi, bukan karangan, bukan khayalan. Li annahu wa'dullahi ladzi la yukhlifu wa'dah. Itu adalah janji Allah, di mana Allah itu tidak pernah melanggar janjinya. Ini janji Allahnya bagi orang yang beriman dan beramal soleh adalah surga yang penuh kenikmatan. Nah, inilah janji Allah, di mana Allah itu tidak pernah melanggar janjinya. Nah, mungkin tadinya ada yang perlu digarisbawahi lah, sebutannya boleh. Surga itu sudah ada, bukan baru khayalan, bukan berupa baru angan-angan, bukan apa namanya khayalan. Surga itu sudah berwujud, surga itu sudah ada. Rasulullah SAW pernah ke sana. Nah, malah kan ini diantaranya ya, ketika Rasulullah Isra Mi'raj, beliau menerangkan, aku dibawa masuk ke surga.
Di sana aku melihat sebuah istana. Di pinggir istana itu ada seorang perempuan yang sedang wudhu di sedia hadis nama. Lalu aku bertanya kepada malaikat Jibril, kata Rasulullah SAW, itu istana untuk siapa? Malaikat Jibril menjawab, itu istana untuk Umar bin Khattab. Sudah ada berarti kan surga. Adapun kapan ke surga? Ya nantilah. Sekarang kan masih di dunia. Tapi masalahnya kan di sini mau percaya nggak? Itu terhadap Allah sudah menjanjikan demikian. Ini Allah sudah menjanjikan demikian, mau percaya nggak? Yaitu bagi orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka, nah ini yang Allah janjikan adalah surga yang hanya berisi kenikmatan yang tadi tak kalau dirinci, makanan, minuman, kah pakaian, kah kendaraan, kah tempat tinggal, semuanya. Ya masalahnya ya, mau percaya nggak? Allah sudah nih menjanjikan demikian, dan Allah itu tidak pernah melanggar janji. Li'annahu karimun al-mannan, karena Allah itu maha terpuji, maha mulia, nggak ada yang tadinya. Kalau Allah melanggar janji, kalau begitu Allah itu tercela. Kalau begitu Allah itu ada cacatnya, katakanlah demikiannya. Kalau Allah melanggar janji, kalau begitu Allah kan ada cacatnya. Sementara Allah itu kan maha terpuji, maha mulia, maha pemberi nikmat, dan Allah mampu melakukan apapun yang ia mau, apa yang ia kehendaki. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Nah, adapun mana Al-Aziznya di sini kemudian nih, Al-Aziz itu adalah yang tadilah Allah itu maha kuat, maha gagah, maha perkasa. Fahuwa qahara kulla syai'in. Allah itu menguasai segala sesuatu. Wadana lahu kullu syai'in, dan semuanya berada di bawah kekuasaannya. Ya, segala sesuatu itu berada di bawah kekuasaannya, dikendalikannya itu oleh Allah. Fala yanju minhul musyrikun wala ghairuhu, maka orang-orang yang tadi orang ateis kah yang tidak percaya adanya Tuhan, orang kafir kah yang mereka itu pasti menyekutukan Allah. Nah, maka bagi mereka dipastikan tidak akan beruntung, tidak akan berbahagia, ya, karena mereka itu tidak mau amanu, beriman dan beramal soleh. Nah, karena yang Allah janjikan surga itu bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Nah, maka yang apa namanya, yang ateis lah gitunya, yang untuk percaya Tuhan itu ada saja mereka nggak mau. Nah, maka mereka dipastikan tidak akan beruntung, tidak akan berbahagia. Dan Allah itu maha benar, ya, baik pada firman-Nya, apa yang diucapkan, apa yang dikatakan. Nah, yang dikatakan Allah itu kan kemudian terbagi menjadi dua. Yang diucapkan oleh Allah itu terbagi menjadi dua. Satu ayat Quran, yang kedua hadis qudsi. Ya, dua-duanya sama aja ucapan Allah. Tapi ada yang ayat Quran. Nah, ucapan Allah yang bukan ayat Quran itu disebutnya hadis qudsi. Nah, Allah itu maha benar. Ini kata innallaha azizun hakim, ya. Allah itu maha benar, selalu benar, pasti benar. Baik ucapannya ataupun apa yang dilakukan oleh Allah. Ya, yang dilakukan oleh Allah itu misalnya ini Allah yang menciptakan alam raya, artinya Allah kan melakukan sesuatu. Ada yang salah? Enggak akan ada. Ya, Allah itu maha benar baik pada perkataannya, ucapannya, ataupun apa yang dilakukannya, yang dibuatnya. Ya, alam raya lah gitunya, bukan hanya satu dua makhluknya, seluruh alam raya. ciptaan Allah. Artinya Allah melakukan itu, Allah menciptakan.
pada semua ciptaan Allah ini ada yang salah? Kan ada, karena Allah itu selalu benar dan pasti benar. Kalau di surat Ali Imran, bagi ulul albabnya, orang yang berakal sehat sebutannya, mereka akan mengatakan, mereka ini kan ayatnya demikiannya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, ulul albabnya, orang yang berakal sehat, mereka itu menafakuri, memikirkan, mendalami, ya menafakuri itu memikirkan penciptaan seluruh langit dan bumi. Kesimpulannya, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini dengan batil. Artinya tidak ada yang salah, semuanya benar. Tadi Ali Imran sabaraha tinu kitu teh. Noma khalaqta hadza batila teh. Podo ari ayat teh inget. 190 berapa lah, 190 sekian lah. Ini yang awalnya itu yang walillahi mulkus samawati wal ar, milik Allah lah semua kerajaan, kekuasaan di langit dan di bumi. Wahwal kayak itu nanti. Nah ya ininya kan, inna fi khalqis samawati wal ar, ayat 192 kalau nggak salah sampai 198-an lah. Itu ada kata itunya yang saya ambil, ma khalaqta hadza batila, pada penciptaan seluruh langit dan bumi itu tidak ada yang salah. Allah selalu benar, pasti benar, selalu benar, baik pada perkataannya, yaitu Al-Quran atau hadis qudsi, ya perkataan Allah, atau apa yang dilakukannya. Termasuk berarti itu nantinya disebutnya Allah nih yang melakukan. Yang taat Allah masukkan ke surga, yang tidak taat Allah masukkan ke neraka. Salah nggak? Allah tidak pernah salah. Allah selalu benarnya, Allah pasti benar dan selalu benar. Ya, termasuk apa yang dijanjikannya itu pasti benar. Ya, Allah itu Al-Hakim, baik pada perkataannya, firmannya, ataupun pada apa yang dilakukannya. Nah, termasuk ini diantaranya juga nih, Allah telah menjadikan Al-Quran itu petunjuk, pegangan, pedoman bagi orang-orang yang beriman. Itu juga pasti benar. Ya, itu juga pasti benar. Kalau tadi kan apa namanya ya, yang tadi pagi itu kan, manusia itu ini mendengar surga gitu ya. Manusia itu ingin ke surga tapi tidak ada yang tahu jalannya. Manusia itu ingin ke surga tapi ya tidak ada yang tahu jalannya. Bahkan Nabi Adam yang pernah di surga lalu oleh Allah diusir ke bumi, kalau kembali ke surga tahu gak jalannya? Gak tahu. Maka Allah menunjukkan jalannya menuju ke surga itu melalui yang tadi, semua utusannya. Dan semua para rasul, para nabi, semua para utusan Allah itu garis besarnya intinya adalah menyampaikan, menerangkan, menjelaskan jalan menuju ke surga. Artinya apa? Siapa yang mengikuti pasti akan ke surga. Yang tidak mengikuti ya entah kemana, tersesat dan pasti ke neraka, nggak ada tempat lain ya pada akhirnya ya. Nah itu ayat ke-9-nya, terakhirnya Allah itu ayatnya itu kan, innallaha azizun hakim. Aziz itu maha kuat, maha gagah, maha perkasa, semuanya di bawah kekuasaan Allah, tidak ada yang di luar itu, semuanya di bawah kekuasaan Allah, semuanya
apa namanya ya, tunduk lah gitu ya. Ya semuanya tunduk kepada Allah karena semuanya dikuasai ya di bawah kekuasaan Allah. Dan Al-Hakim itu Allah Maha benar tadinya pada baik perkataannya ataupun apa yang dilakukan oleh Allah. Allah pasti benar dan selalu benar. Catatan berarti nih pelajaran pentingnya. Maka kalau ingin menjadi manusia yang benar, ikutilah, taatilah Allah, pasti benar karena Allah tidak pernah salah. Ya artinya kan kalau ingin menjadi manusia yang benar, ya taatilah, ikutilah Allah yang maha benar dan pasti benar. Manusia jadi ikut benar, artinya kalau mengikuti apa yang dari Allah, karena yang dari Allah itu pasti benar.